Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali kita ketemu pada mata kuliah Art dan Cultural Reporting bersama saya Ruslan Ramli, pengampu mata kuliah Art dan Cultural Reporting. Baiklah, hari ini adalah pertemuan ke-8. Saya akan membahas tentang berita dan news value. Pada materi ini, sebenarnya berita dan news value adalah hal yang sudah familiar buat kamu semua karena ini adalah pondasi yang diterima oleh mahasiswa terutama dari peminatan jurnalistik ketika bicara soal keredaksian, bicara soal liputan dan seterusnya, pondasinya adalah tentu berita. Nah, berita itu sendiri kita semua sudah sama-sama tahu, meskipun kamu bukan wartawan atau belum menjadi wartawan, tetapi pernah menjadi uh, pernah magang atau pernah berada di lingkungan media sehingga pasti tahu lah apa itu berita. Nah, soal definisi yang paling umum itu kan laporan atas sebuah peristiwa. Nah, laporan itu tentu diawali oleh liputan, penghimpunan data, penyusunan berita, editing, dan publishing. Itu adalah berita. Tentu sistematikanya tadi dimulai dari perencanaan, turun lapangan, collecting data, kemudian menyusun, mengedit, dan menyebarluaskan. Nah, tidak semudah itu karena masih banyak yang salah kaprah dengan berita. Yang paling banyak kita dengar ilustrasinya adalah ketika anjing menggigit manusia itu hal biasa. Nah, tetapi ketika manusia menggigit anjing, nah itu yang baru berita. Artinya apa? Pertama, sesuatu hal yang lain daripada yang lain. Anjing menggigit manusia itu kan hal yang biasa. Tetapi sebaliknya ketika manusia menggigit anjing, itu yang tidak biasa. Kemudian segala hal yang aneh-aneh. Maksudnya ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang sangat menarik, ada sesuatu yang langka, itu bisa menjadi sebuah berita. Kemudian sesuatu di luar kebiasaan. Ya, jadi sama juga ya yang aneh-aneh tadi tidak lazim. Nah, ketika tidak lazim, maka dia punya ya peluang menjadi sebuah berita. Nah, tentu tidak semua peristiwa itu akan diliput oleh wartawan. Tidak semua peristiwa itu akan dipublish oleh media. Nah, jika demikian seperti apa media meliput kemudian mempublish menjadi sebuah berita? Nah, di redaksi ada rumus yang sangat akrab buat kita semua. Buat kamu-kamu yang pernah magang di media tentu sudah tahu rumus itu bahwa berita adalah fakta ditambah nilai berita. Jadi ada peristiwanya, itulah faktanya. Nah, peristiwa itu harus memiliki nilai berita karena tidak semua peristiwa memiliki nilai berita. Kalau semua peristiwa harus diberitakan, maka tidak terhitung jumlah peristiwa yang terjadi dalam sehari. Apa iya semua peristiwa itu akan diberitakan? Tentu tidak. Nah, peristiwa yang memiliki nilai berita inilah yang kemudian disebut dengan nilai berita. Jadi, tidak semua fakta bisa dijadikan berita, kecuali fakta yang mengandung nilai berita. Dan tanpa nilai berita, fakta tidak akan menjadi sebuah berita. Nah, sekali lagi, peristiwa adalah fakta, tapi tidak semua peristiwa bisa dijadikan berita. Harus ada unsur nilai berita. Nah, kita semua sudah tahu ya, bahwa unsur berita itu kalian sudah hatam 5W1H. Ya, ada what, bertanya apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, kenapa, dan how, bagaimana. Nah, ini semua sudah hatam.
Tetapi bukan soal bagaimana kelengkapan sebuah berita, melainkan apakah peristiwa itu memiliki nilai berita. Nah, apa itu nilai berita? Pilihan yang harus dihadapi untuk memutuskan apakah suatu informasi yang diterima masuk dalam kategori berita atau tidak. Pengertian nilai berita digunakan untuk menggambarkan sebuah topik dinilai cukup menarik untuk diketahui oleh orang lain. Jadi, nilai berita itu adalah indikator yang dipakai oleh media di dalam mempublish sebuah peristiwa. Nah, bukan hanya peristiwa, bisa juga isu. Bisa juga, ya, kita tahu ya, dalam politik itu kan peristiwanya tidak harus kongres, tidak harus pemilu, tetapi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik, figur-figur politik, orang-orang penting di bidang politik. Nah, itu adalah sebuah peristiwa yang disebut isu. Tadi kembali kepada nilai berita. Apa itu nilai berita? Ya, nilai berita, ya, apakah satu informasi itu bisa diterima? Ada banyak nilai berita yang tercover. Nah, tentu nilai berita tersebut akan saya uraikan sebentar. Kita masuk dulu di jenis berita. Nah, kita membuat berita kan ada yang sifatnya dasar, ada yang tengah, ada yang heavy news atau berita serius. Nah, kita yang elementary dulu lah, yang sifatnya soft, yang sifatnya ringan. Ya, strike news, depth news, comprehensive news. Nah, ini yang kita akan sangkutkan dengan nilai berita. Nah, nilai berita itu sebenarnya ada macam-macam. Ya, ada yang disebut dengan keluar biasaan atau magnitude. Ada yang disebut dengan kebaruan, itu yang disebut dengan novelty. Ada yang disebut dengan akibat, ada aktual. Aktual inilah yang disebut dengan timeline. Real time kalau bahasa online. Kemudian ada yang disebut dengan kedekatan. Inilah proximitas. Ada yang disebut dengan informatif, mengandung sebuah informasi. Kemudian ada yang mengandung konflik. Ada yang orang penting. Orang penting ini adalah prominence, ketokohan. Nah, bisa juga dengan apa tuh human interest, ya, ketertarikan kemanusiaan. Ada kejutan, ada juga seks. Nah, inilah nilai berita yang sering dipakai oleh media sebelum dia memuat sebuah peristiwa atau memuat sebuah isu. Nah, ketika seseorang digigit oleh anjing, itu bukan berita, ya kan? Tetapi bagaimana kalau anjing itu menggigit seseorang? Iya, misalnya ini misal, ya, seorang gubernur. Nah, tentu ini menjadi berita karena sosok gubernur itu. Kamu naik sepeda ke kantor, ke kampus. Kamu tidak akan jadi berita karena siapa kamu. Tetapi ketika Sri Mulyani naik sepeda ke kantor, itu adalah berita karena dia adalah tokoh, dia punya kategori prominence. Nah, ketika yang tabrakan itu adalah sepeda dan mobil. Ketika sepeda dan mobil bukan berita. Tetapi ketika sepeda misalnya kemudian tabrakan dengan mobil Ferrari, siapapun yang menjadi sopir di Ferrari itu dia akan menjadi berita. Karena di situ ada ketimpangan antara sepeda dan Ferrari. Dia punya nilai berita. Kemudian apa lagi? Ya, saya kira banyak ya. Kebaruan. Ya, kebaruan bukan sesuatu yang baru, tetapi ada sesuatu yang peristiwa yang
misalnya nih, pesawat Malaysia yang jatuh, MH sekian-sekian, itu kan kejadiannya sudah berapa tahun silam, 6 tahun silam. Tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa dia itu ditemukan di sini, di suatu tempat. Nah, itu namanya ada kebaruan. Nah, itu akan menjadi sebuah nilai berita. Dengan demikian, ketika kita bicara soal berita dan nilai berita, maka kita akan berbicara bagaimana sebuah peristiwa masuk dalam kriteria news value itu atau nilai berita itu. Inilah yang menjadi pedoman bagi reporter di dalam meliput. Apakah yang diliputnya itu memiliki news value yang kuat atau tidak. Semakin tinggi news value, maka dia akan semakin potensial untuk dipublish. Begitu sebaliknya, semakin kecil news value-nya, maka semakin kecil juga peluangnya untuk dipublish. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.